Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelian Subianto dengan NPM 24063995541. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makosid syariah. Nah, ini merupakan outline dari materi makosid syariah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai substansi dari makosid syariah itu sendiri. Kata makosid ini berasal dari kata kosh atau koshid atau makosyid yang artinya itu merupakan bentuk jamak. Sedangkan mufradnya adalah makosyot yang artinya itu tujuan, maksud, ataupun target. Namun makna dari kata makosyid ini sebenarnya sangat luas. Disebutkan bahwasannya ada tiga makna, yaitu makna pertengahan atau moderat. Artinya adalah seseorang yang selalu bersikap moderat dalam segala hal. Yang kedua matang, seseorang yang memiliki kepribadian yang matang. Yang ketiga mudah, yaitu jalan yang mudah dan lurus untuk dilalui. Selanjutnya adalah substansi dari makosid syariah. Nah, dari definisi yang udah disebutin tadi, ada beberapa substansi yang ada di dalam makosid syariah. Mulai dari tujuannya itu makosid adalah setiap maslahat baik yang berupa manfaat yang dicapai atau mudarat yang dihindarkan. Jadi substansi makosid ini adalah maslahat itu sendiri. Yang kedua ada makosid syariah yang dikenal sebagai istilah hikmah. Yang ketiga, makosid syariah berfungsi menguatkan isi hukum. Maka ilat berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum. Yang terakhir yang keempat, maksud syariah terdapat dua bagian, yaitu maksud ammah, yaitu tujuan-tujuan terkandung dalam setiap bab syariah seperti kuliyatul al-khomsah, dan maksud khasah, yakni tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah. Selanjutnya ini adalah komponen dari makosid syariah yang seperti sudah kita tahu, yang mulai dari agama yaitu ad-din, jiwa an-nafs, akal al-akal, keturunan an-nasl, dan yang terakhir penjagaan harta atau amal. Selanjutnya uh, masalah ini terbagi menjadi hierarki, mulai dari klasifikasi yang paling penting prioritasnya dari daruriyah, yaitu kebutuhan dasar kayak makanan pokok, yang ataupun barang-barang yang bersinergi dengan kelangsungan dari kehidupan. Yang kedua itu hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder. Dan yang paling terakhir yaitu adalah tahsiniyat, yaitu adalah kebutuhan tersier. Misalnya adalah uh, kebutuhan yang untuk menunjang hobi, yang sebenarnya apabila tidak dipenuhi tetap dapat maslahat kayak gitu. Nextnya ini contoh dari yang tadi udah disebutin. Nah, selanjutnya ada ragam dari makosid syariah itu sendiri. Makosid syariah ini ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi 5 kebutuhan pokok manusia al-kuliyat al-khamsah, yang dipandang sebagai pencapaian atas maslahat itu sendiri. Nah, kelima aspek itu tuh jadi sarana utama untuk manusia menjalankan misinya di dunia sebagai hamba Allah berdasarkan dengan uh, hal tersebut. Makanya tadi sudah disebutin bahwasannya 5 maksud syariah yang tadi itu adalah penting. Gitu. Selanjutnya ini adalah ragam fikih di dalam maksud syariah. Ada fikih al-waqi, fikih at-taisir, fikih awaliyat, dan muwazanat, yang terakhir fikih dakwah atau tagir. Nah, mulai dari fikih al-waqi dulu yang pertama. Nah, kalau fikih al-waqi ini sebenarnya dia lebih ke penentuan atau pemahaman terhadap sebuah permasalahan tapi secara detail, dan sebelum menetapkan hukum ini ada proses pemahaman yang sangat amat mendalam. Nah, fikih al-waqi ini contohnya itu ketika ada transaksi giro di bank syariah, secara formal akadnya digunakan adalah wadiah ya domenah. Namun jika ditelaah lebih dalam, praktiknya lebih dekat kepada akad qard karena dana nasabah digunakan oleh bank dan bank bertanggung jawab penuh atas pengembaliannya. Selanjutnya ada fikih at-taisir. Nah, kalau fikih at-taisir ini adalah ijtihad, yang mana ijtihad sendiri proses mengutamakan kemudahan selama tetap memiliki dasar dalil yang kuat. Prinsip ini sesuai dengan syariat yang tidak menghendaki kesempitan bagi manusia, yang artinya uh, fikih at-taisir ini bisa menyesuaikan zaman namun tetap um, sesuai dengan syariat. Contohnya kayak DSN MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena di Indonesia dan di kontemporer ini emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, melainkan sebagai
komoditas gitu. Jadi ilatnya sekarang tidak lagi asamaniyah atau alat tukar tetapi menjadi komoditas. Oleh karena itu diperbolehkan. Selanjutnya ada fikih muwazanah dan aulawiyat ini lebih kepada fikih prioritas yang itu menetapkan setiap urusan secara adil dan proporsional, mendahulukan perkara yang lebih penting, lebih utama, dan lebih mendesak berdasarkan dengan standar syariatnya. Selanjutnya, fikih dakwah atau taghyir, di mana ini adalah pendekatan fikih yang memperhatikan bagaimana fatwa hasil dari ijtihad dapat diterima serta diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Jadi pengaplikasiannya dapat diterima secara sosial, namun tetap memerhatikan beberapa prinsip yang penting yaitu kondisi darurat, uh, memilih mudorot yang paling ringan, serta menerapkan perubahan secara bertahap. Selanjutnya, ini ada dua bit kriteria makosid syariah di mana di dalam penentuan makosid syariah ini harus ada dua bitnya atau harus ada batasannya. Yang pertama, maslahat ini harus menjadi bagian daripada makosid syariah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maslahat ini nggak boleh bertentangan dengan nas yang udah ada di Al-Quran dan juga hadis sebelumnya gitu. Dan yang terakhir, tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Misalnya ada suatu maslahat yang dapat diterima, nah selama itu nggak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar, maka maslahat yang lebih kecil harus dikalahkan gitu demi menjaga maslahat yang lebih utama. Selanjutnya ada maslahah dan mafsadah. Masalah mursalah itu kan tadi penetapan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki nas maupun ijma, tapi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan murni selama tidak bertentangan dengan syariat dan tujuannya ini adalah untuk kepentingan umat yang banyak atau bersama-sama. Ini ada beberapa jenis dari maslahat itu sendiri, mulai dari menurut cara, menurut kandungan maslahahnya, sama dari segi apakah masalah itu berubah atau tidak. Yang pertama menurut cara, ini ada tiga. Yang pertama maslahah um, al-mu'tabaroh, yang mana kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang memiliki dalil yang jelas. Nah, ini tuh maksudnya adalah contohnya kayak waktu jihad disyaratkan untuk menjaga agama, hukuman bagi pencuri ditetapkan, eh, maka itu tujuannya untuk kita menjaga harta. Nah, untuk maslahat yang kedua ini maslahah al-mudhah, yang mana artinya kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung maupun menolaknya, tetapi mempertimbangkan demi kemaslahatan umum gitu. Contohnya kayak eh, pembukuan Al-Quran pada masa sahabat demi menjaga keaslian daripada mushaf Al-Quran. Yang ketiga ini masalah mursalah. Masalah mursalah yang tadi udah kita bahas yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung namun maupun menolaknya, tetapi tetap dipertimbangkan demi kemaslahatan umum. Ini mungkin contohnya juga beragam dan lumayan banyak juga di kontemporer saat ini. Nah, selanjutnya ini adalah jenis maslahah berdasarkan dengan kandungannya. Yang ini ada dua, maslahah al-amah. Masalah al-amanah ini berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat luas. Kemaslahatan ini nggak harus mencakup seluruh ini, tapi dapat berupa kepentingan mayoritas umat atau kelompok tertentu. Contohnya kayak ulama membolehkan tindakan yang tegas terhadap penyebaran seorang penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah di umat gitu. Jadi hal tersebut meskipun nggak tertulis, namun diperbolehkan untuk melindungi umat. Nah, yang kedua ini masalah al-qasah, di mana masalah al-qasah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau individu. Contohnya persoalan pemutusan hubungan perkawinan bagi seseorang yang hilang. Ini maslahah berdasarkan perubahannya, maslahah asabitah. Masalah asabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga uh, pada akhir zaman sifatnya ini hukumnya tetap sama. Contohnya kayak kewajiban kita dalam sholat, berpuasa, zakat, haji. Itu kan merupakan hukum Islam yang tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman maupun kondisi masyarakat. Nah, yang kedua itu masalah al-mutaghayyir.
di mana ini adalah kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, kondisi sosial, subjek hukum. Nah, ini mungkin kita bisa juga contohin di banyaknya transaksi muamalah kayak misalnya hukum terhadap komoditas yang tadinya tidak ada di zaman Rasulullah seperti uh, saham syariah maupun jual beli emas itu sendiri. Oke, baik, mungkin segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.